Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Mediasi masyarakat Sikabau, Pasaman Barat dengan perusahaan sawit berakhir buntu. Hendak pulang sekolah, seorang pelajar di Padang dibacok pelajar dari sekolah lain. Warga Padang geger temuan sesuatu yang diduga janin bayi sedang dipatok ayam. Evakuasi warga yang terjebak banjir di Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Jumat pagi pekan lalu, berlangsung heroik. Warga bersama petugas berusaha menyelamatkan warga lain yang terkepung banjir dari rumah mereka, yang berada di tengah perkebunan sawit. Termasuk diantaranya beberapa orang anak. Kurangnya peralatan serta arus deras dan ketinggian air mencapai 2 meter, membuat evakuasi menjadi sulit. Berkat kerja keras dan kerjasama yang kuat, warga berhasil keluar dari kepungan banjir. Tak hanya evakuasi warga, petugas juga mengeluarkan sepeda motor yang terancam hanyut. Menurut warga, banjir kali ini termasuk yang paling parah sejak 5 tahun lalu. Biasanya kawasan itu jarang banjir, meskipun dilanda hujan deras. Selain disebabkan hujan yang sangat deras, banjir kali ini juga diperparah adanya banjir kiriman. Malam hujan dari sore, kira sampai jam 1 baru hujan itu surut. Datanglah banjir. Ini selama ini berapa tahun baru ini yang agak besar. Itu jadi tadi sudah ada anggota yang ke sarana baru di SP2, tapi lewat Batu Kapor. Kurang lebih mulai banjir datangnya itu tadi pagi. Jadi ini termasuk banjir kiriman sebenarnya. Biasanya kalau di lokasi ini cuma hujan lokal itu jarang terjadi banjir. Nah, ini baru tahun ini baru terjadilah banjir besar ini. Biasanya ini banjir musiman ini sekitar 5 tahun sekali, tapi ini termasuk besar juga lah yang untuk banjir sekarang ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dharmasraya, banjir merendam 4 nagari di Kecamatan Timpeh. Ratusan rumah terendam air setinggi 1 hingga 1,5 meter. 1 jembatan putus serta melumpuhkan aktivitas warga yang hendak mencari nafkah. Ada banjir di Nagari Timpeh yang kronologisnya sendiri mulai dari jam 10 malam tadi itu curah hujan sangat tinggi sekali. Sehingga pada jam 4 pagi itu air sudah mulai naik dan memasuki perumahan warga. Dan di dalam rumah warga ada yang posisinya sampai dengan 1,5 meter. Sehingga memang masyarakat atau warga harus diungsikan. Tidak ada korban jiwa akibat banjir, sedangkan kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Persoalan lahan antara kelompok tani Bukit Intan Sikabau dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit belum menemukan titik temu. Satreskrim Polres Pasaman Barat melakukan mediasi tertutup antara kelompok yang bertikai dan berlangsung selama 3 jam, namun belum menemukan titik temu. Masyarakat meminta lahan 300 hektar diserahkan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Bukit Intan Sikabau yang didasari surat penyerahan dari Bupati Pasaman. Hal itu ditegaskan oleh BPN dan juga dikuatkan putusan Pengadilan Pasaman Barat.
Masyarakat menginginkan agar mereka tetap menguasai lahan areal 300 hektar dengan alasan bahwasanya telah adanya surat penyerahan dari Bupati Pasaman, juga ditegaskan oleh BPN dan juga telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Masyarakat masih tetap, informasi yang kita dapatkan, masyarakat masih tetap menguasai, namun ada penghadangan oleh pihak pengamanan baik itu dari Satpam maupun dari Brimob yang mengawal di area lahan 300 hektar. Perusahaan mengklaim lahan 300 hektar tersebut merupakan hak guna usaha mereka. Selain itu, mereka juga mengatakan putusan pengadilan itu belum inkrah sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Intinya sebenarnya gini, bahwa perusahaan sekarang secara legalitas itu masih berhak atas itu. Dasarnya adalah yuridisnya itu kan HGU. Yang kedua secara de facto itu adalah tanaman dan perusahaan yang rawat. Nah, terkait dengan ada keputusan PT, keputusan itu belum inkrah, sehingga belum bisa dijadikan dasar untuk mengklaim itu. Kalaupun sudah inkrah, yang harus mengeksekusi itu bukan langsung masyarakat, bukan kelompok tani, tapi harus melalui eksekusi di pengadilan. Di hari yang sama, ratusan warga Sikabau mendatangi salah satu peron di Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat. Pasalnya hasil panen masyarakat di area 300 hektar diadang keamanan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat meminta pihak keamanan keluar dari peron dan mengeluarkan 2 truk yang berisi buah sawit yang dipanen masyarakat. Tapi ini dihalang-halangi orang itu. Bagaimana kami lagi? Jadi sekarang sawitnya mau dibawa kemana lagi nih, Bu? Itu dibawa pulang lagi. Tapi orang ini udah dihalang-halangi membeli. Bagaimana lagi? Mau kemana kami lagi? Bagaimana lagi? Ada terjadi kekerasan tadi, Bu? Enggak ada kekerasan, tapi kami minta keadilan. Mana keadilan itu bagi kami? Masyarakat berangsur bubar setelah pihak keamanan meninggalkan lokasi peron. Setelah itu, 2 unit truk yang berisi buah sawit juga dibawa kembali masyarakat. Sahabatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Inilah foto korban, seorang pelajar SMK 1 Sumatera Barat yang dibacok kakinya oleh pelajar SMK lain. Polisi Kuranji Padang bergerak cepat menangkapi para pelajar yang diduga melakukan pembacokan. Ada yang ditangkap di tempat nongkrong mereka. Ada juga yang diciduk di rumah masing-masing. Total, ada 6 pelajar yang ditangkap. Peristiwanya berawal ketika 2 pelajar SMK 1 Sumbar yang hendak pulang ke rumah berpapasan dengan pelajar SMK lain di kawasan Kampung Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Tanpa ada penyebab yang jelas, para pelaku yang menang jumlah menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang terluka mengalami luka bacok di bagian kakinya, langsung dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyita 3 bilah senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang korbannya. Terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak pelajar di salah satu sekolah di Kota Padang terhadap korban pelajar juga saat ini masih sekolah juga, yang mengakibatkan kaki korban terluka atau robek akibat benda tajam. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 3 pelajar sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat, junto pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman penjara 5 tahun. Sedangkan 3 pelajar lainnya masih diperiksa terkait peran mereka dalam pengeroyokan yang berbuntut penganiayaan tersebut. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Warga Pondok Pinang, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Tangah Padang geger. Warga temukan sesuatu yang mencurigakan tengah dipatok ayam dari dalam tanah. Sesuatu itu seperti sebongkah daging yang diduga janin bayi. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada polisi. Setelah mengumpulkan keterangan warga,
Polisi membawa temuan itu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Polisi ingin memastikan kecurigaan warga tersebut melalui keterangan petugas kesehatan rumah sakit. Dugaan warga ternyata tidak meleset. Tim kesehatan rumah sakit membenarkan temuan tersebut adalah janin yang diperkirakan baru berusia 3 bulan. Janin tersebut kini diamankan di bunker kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara. Hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa itu memang benar, itu adalah cabang bayi yang umurnya lebih kurang 3 bulan. Berarti saat ini masih penyidikan, Pak? Ya, jadi setelah kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita sekalian bawa visum dalam, dan saat ini kita masih dalam melakukan penyelidikan siapa yang membuang janin bayi tersebut di Kelurahan Lubuk Buaya, yaitu di Pondok Pinang. Polisi kini tengah menyelidiki pelaku yang mengubur janin tersebut. Diduga janin itu hasil aborsi dari hubungan luar nikah. Robiha melaporkan dari Padang.